Jadi kita ngeliatin bahwa wow, emas itu is actually orang bilang investment thesis of the year. The year of 2020 is the year of gold. Dan juga untuk yang lain mereka berpikir, waduh kita kayak kurang oke ya kalau untuk masuk ke aset classes yang lain. Dan juga tadi saya bilang dua hal, flight to safety dan juga flight to digital. Jadi cara model membeli emas itu sudah berbeda karena low touch economy dan juga karena social distancing dan juga lockdown. Orang berpikir bahwa we need to migrate to something yang lebih convenient, dalam hal ini digital. Jadi kita ngeliatin bahwa movement daripada yang traditional moving to digital dan juga yang market basis itu lebih menarik untuk para investor, tidak hanya di Indonesia tetapi juga globally speaking. Oke. Kalau dari sisi jumlah brokernya yang terlibat, apakah ada peningkatan juga, Mas Migen? Kita melihat sebuah growth yang sangat menarik. Kita memang saat ini untuk produk multilateral kita, karena kita baru jalan, kita di Indonesia tuh ada 60 broker lebih. Tetapi 60 broker ini rata-rata masih menawarkan yang namanya kontrak over the counter atau di luar bursa. Nah, untuk yang di dalam bursa ini kami melihat saat ini baru 5, tetapi kita melihat ada komitmen daripada teman-teman yang dulunya menawarkan over the counter, mereka melihat sebuah opportunity yang sangat luar biasa untuk bertransaksi dalam bursa. Karena jika bertransaksi di dalam bursa, otomatis scalability-nya lebih besar karena audiensnya tidak hanya lokal tapi regional, dan juga transparansi dan juga pembentukan harganya lebih transparan dan lebih fair dan efektif. Iya. Ini challenge juga sebetulnya ya bagi para investor yang mau berinvestasi di kontrak emas berjangka untuk memilih broker mana yang tepat. Karena banyak juga yang takut untuk berinvestasi kontrak emas berjangka, takutnya mungkin ketipu oleh broker yang salah. Nah ini gimana sih caranya Mas? Apakah ada yang harus kita perhatikan dalam memilih broker-broker yang memang sudah jelas gitu ya, punya izin dan lain sebagainya, itu gimana Mas? Memang kalau kita lihat industri berjangka di Indonesia itu umurnya baru 20 tahun. Memang masih lebih muda dibandingkan dengan regional ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat regional kayak Singapura itu udah 40-50 tahun. Dan juga di negara-negara lain mungkin udah ratusan tahun. Sehingga ini merupakan sebuah industri yang bisa dibilang tergolong masih baru untuk Indonesia. Tetapi sudah cukup lama buat di luar negeri kan. Tips-tipsnya saya ketika untuk para investor pemula di perdagangan kontrak emas, yang pertama adalah kenalilah, you have to understand the risk and return profile daripada instrumen ini. Ini hanya khusus untuk orang-orang yang memang sifatnya adalah trader, mereka mengerti resiko dan juga return yang akan mereka dapatkan melalui investasi ini karena efek pengungkit tadi yang leverage. Dan juga you have to educate yourself. Find as much as information. Harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Karena saat ini di zaman internet, di zaman digital semuanya tersedia dan juga banyak sekali literatur yang menjelaskan mengenai resiko dan return profile dan juga keuntungan daripada transaksi ini. Memang saya setuju. Dan saya ketika lihat datanya 35%, saya nggak kaget. Karena 35% ini adalah memang mereka orang-orang yang sangat mengerti benefit daripada instrumen ini. Imagine, dengan modal sekecil-kecilnya bisa dapat exposure segede-gedenya. Kalau dia make the right trading, untungnya bisa gede. Tapi kalau salah pun juga bisa rugi. Tapi kan ruginya bisa diminimalisir. Jadi yang pertama adalah mengerti tentang profil resiko dan juga return yang bisa dapatkan daripada bisnis ini. Yang kedua, educate yourself. Tetap kita harus punya etikat untuk menambah wawasannya kita. Dan yang ketiga adalah find the right brokers. The right brokers ini penting banget karena broker itu is your partner. They are your financial partner. Mereka tuh bisa memberikan tips, mereka bisa memberikan economical analysis, fundamental, technical analysis. They are your business partner.
Dan menurut saya orang Indonesia juga jangan, salah satu hal yang menarik di industri ini adalah mereka suka mempercayakan username dan password ya ke mereka punya broker. Jadi bisa jadi potensi fraud dan potensi problem di situ tuh.